Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Hendra Sutisna, M. Biomed. Saya dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia, Cabang Sumatera Utara. Ya, Bapak Ibu semua, kali ini saya membawa materi mengenal penyakit TB paru di sekitar kita. Ya, selama beberapa menit ke depan, mohon saksikan seminar saya ini. Semoga kita bisa berkontribusi dan saling berdiskusi dalam materi TB di sekitar kita ini. Ya, Bapak Ibu semua, pertama sekali saya ingin mengajak Bapak Ibu mengenal apa itu TB. Ya, TB itu singkatan tuberkulosis, Bapak Ibu. Ya, penyakit ini sangat infeksius, ya, yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya, jadi menular lewat udara, melewati droplet atau percikan air liur atau bersin batuk dari si penderita TB tadi. Ya, jadi kita harus bisa menjaga diri kita dengan protokol kesehatan juga, ya. Nah, penyakit TB ini bisa disembuhkan, insya Allah bisa, ya. Tapi dengan kepatuhan minum obat dan dukungan masyarakat, keluarga, ya, itu ikut mempengaruhi dari kesembuhan penyakit TB ini, ya. Nah, apa saja ya organ targetnya? Nah, ternyata organ target dari TB ini tidak hanya di paru-paru, ya, tapi juga di beberapa tubuh lainnya, ya, seperti kulit, kelenjar getah bening di sekitar leher, ya, tulang kita, ya, bisa TB tulang, ya, otak, ensefalitis, ya. Nah, ini dan banyak lagi yang lainnya, TB usus, ya, bisa juga begitu, ya. Ini bisa menyebabkan infeksi dan menyebabkan kegagalan organ tersebut juga, ya. Jadi hati-hati, bukan hanya di paru-paru TB ini. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu lantas bertanya, apa sih obatnya, Dok? Ya, obatnya dikenal dengan OAT, obat anti tuberkulosis. Disediakan oleh pemerintah, Bapak Ibu, dalam program TB nasional, ya, gratis, insya Allah, ya. Nah, dan kuman TBC ini luar biasa berbahaya, ya. Dia dapat bertahan di tempat yang gelap dan lembab, ya, terutama di lingkungan yang kumuh, ya, rumah yang kumuh, padat penduduk. Ini resiko penularannya besar sekali, ya. Makanya kalau kita berada di lingkungan yang padat penduduk, usahakan deh, ya, ventilasi udaranya itu diperbaiki, ya, supaya udara mudah masuk dan matahari gampang masuk, ya, terutama matahari pagi, banyak ultravioletnya sehingga bisa membasmi bakteri atau kuman-kuman TB itu apabila ada di dalam rumah. Nah, Bapak Ibu, bayangkan nih, sekali berbicara, penderita TB itu mengeluarkan 200 partikel kuman Mycobacterium tuberculosis itu. Apalagi batuknya, 3.500 partikel bisa keluar dari batuknya. Apalagi bersinnya dengan kekuatan yang dahsyat itu, ya, bisa sampai 1 juta partikel bakteri Mycobacterium tuberculosis itu keluar dari tubuhnya. Dan kalau kita berada di sekitarnya, kita nggak kebayang bagaimana kita terpapar dengan kuman TB tersebut, ya. Nah, itu pentingnya kita mengenali TB di sekitar kita. Bapak Ibu, ya, dari Kemenkes ini sebenarnya sudah banyak brosur-brosur kesehatan, ya, promotif tentang TB ini, ya. Fakta seputar TBC ini bahwa TBC ini penyebab kematian terbesar, ya, termasuk 10 penyebab kematian terbesar di dunia, ya. Ini berarti penyakit ini cukup membahayakan, ya, Bapak Ibu. Dan penderita TB ini harus diobati 6 bulan minimal. Maka kita harus berhati-hati dengan penyakit ini, ya. Dan secara data, ya, bahwa ternyata setiap detiknya ada 1 orang yang terinfeksi TBC ini. Luar biasa penyebarannya. Dan di Indonesia ternyata negara kita termasuk negara kedua juaranya penderita TBC di dunia, ya. Maka kita yang ada di Indonesia ini berarti termasuk di dalamnya. Berhati-hati kita dengan kuman TBC ini.
Nah, kuman TBC ini dapat bertahan Bapak Ibu, ya. Bertahan di udara di sekitar itu sampai 1-2 jam. Bayangkan kalau ada orang bersin 1 jam yang lalu, kalau kita berada di dalam ruangan itu, ya kita bisa terpapar juga, ya. Nah, masalahnya kita tidak pernah tahu di ruangan itu apakah ada orang TB atau tidak, ya. Nah, itu dia. Kemudian menyerang segala usia, ya. Usia 15 sampai 50 tahun umumnya ini banyak menderita TB paru ini. Nah, TB ini menularnya melalui udara atau droplet, ya. Saat penderita batuk, bersin, ya, berbicara, itu mengeluarkan partikel bakteri yang ada di saluran pernapasannya. Nah, Bapak Ibu, ini ada beberapa hal yang mempengaruhi penularannya. Pertama, jumlah kuman, lama kontak, dan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita sering terpapar dengan penderita TB satu rumah, itu resiko penularannya tinggi. Tapi dibandingkan dengan orang yang mungkin hanya sekedar say hello saja, tegur sapa dengan penderita TB, ya, tanpa kontak yang lama, kemudian saat bertemu juga tidak berbicara ngobrol panjang lebar, makanya itu kita diusahakan untuk menjaga jarak, ya, kemudian tidak selalu banyak berbicara, ya, apalagi kalau makan jangan sambil berbicara, karena kuman-kuman TB-nya kita nggak tahu kalau dia ternyata penderita TB, kuman-kumannya masuk di makanan dia dan makanan kita, itu tidak kita bisa tahu, ya. Maka perlu kita hati-hati dengan resiko penularan TB di sekitar kita, ya. Dan daya tahan tubuh harus dibaikin, ya, dijaga imun kita ini, ya, agar saat kuman TB kalaupun ada yang masuk dalam jumlah yang kecil tadi bisa langsung segera diatasi, dibasmi oleh sistem imun kita. Tapi kalau imun kita lemah, maka ya kita bisa beresiko terinfeksi oleh Mycobacterium tuberculosis tadi. Nah, orang-orang yang memiliki daya tahan tubuh rendah itu siapa saja, seperti penderita HIV, AIDS, ya, diabetes mellitus atau kencing manis itu, ya, usia lanjut. Nah, ini hati-hati juga yang usianya 60 tahun ke atas. Gizi buruk Bapak Ibu, ya. Gizi buruk, ya, ya mungkin karena kualitas makanannya, menunya yang tidak seimbang dan sebagainya, atau anak yang kurang gizinya, ini rentan terkena TBC. Selain itu, siapa lagi? Ya, ini adalah orang-orang perokok. Bapak Ibu yang mungkin perokok atau keluarganya merokok, coba deh dinasihati untuk berhenti merokok, ya setidaknya dikurangi secara perlahan-lahan, begitu ya. Nah, pasien tuberkulosis ini sering membuang dahak sembarangan, Bapak Ibu, bayangkan itu, ya. Jadi dia tidak pakai masker, ya, buang dahak sembarangan, batuk sembarangan, ya, bersin juga sembarangan, tidak menutup mulut dan sebagainya. Bahkan tidak meminum obat secara teratur dan tuntas. Kebayang nggak bagaimana resiko penularan itu kalau penderita TB itu ada di sekitar kita dengan perilaku dia yang seperti itu, ya. Kemudian lingkungan perumahan yang padat, kumuh, ya, ruangan sirkulasi udaranya yang kurang baik, tanpa cahaya matahari, ini juga beresiko terjadinya penularan TB tersebut Bapak Ibu, ya. Nah, Dok, apa sih gejala-gejala TB itu? Nah, ini ada sedikit, ya, yang gejala yang umum dirasakan oleh penderita. Yang utama adalah batuk berdahak, ya, lebih dari 2 minggu. Kalau masih seminggu ya mungkin batuk infeksi biasa, ya, bronkitis atau sebagainya. Tapi kalau sudah 2 sampai 3 minggu tidak berhenti-berhenti, batuknya berdahak, menghasilkan sputum dahak, ya, kental. Nah, itu hati-hati tuh, ya. Kemudian terkadang pasien mengalami, ya, lesu, lemah, ya, kemudian demam, ya, lebih dari 1 bulan, demamnya meriang-meriang begitu, ya, kemudian dahaknya berdarah, ya, keringatan malam hari bukan karena olahraga, ya, tapi dia tidur berkeringat begitu, ya, dan terkadang
ditambahi dengan sesak dan nyeri dada, ya. Bahkan berat badannya pun menurun dalam beberapa bulan, ya. Ini tanda-tanda klasik dari TB itu tersendiri, ya. Nah, Bapak Ibu, lantas kalau sudah ada gejala itu kita periksakan ke dokter, dan dokter nanti akan menambahkan pemeriksaan lanjutan penunjang, yaitu pemeriksaan dahak, ya. Jadi dia pemeriksaan sputum atau dahaknya itu dari metode TCM, ya, mikroskopis, ya, di bawah mikroskop, atau juga dikultur, dibiarkan. Nah, nanti akan dibaca hasilnya. Kalau ada Mycobacterium tuberculosis, nah itulah diagnosa, salah satu diagnosis pastinya. Selain itu ada pemeriksaan foto ronsen dada. Nanti pasien akan disuruh foto ronsen untuk melihat kondisi paru-parunya, apakah sudah menyebar luas di dalam organ paru-parunya atau belum. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, apabila sudah terdiagnosa, maka pasien tersebut harus diobati. Ingat, harus diobati. Temukan, obati sampai sembuh. TOS TB, ya. Nah, pengobatannya bagaimana? Selama 6 sampai 8 bulan dia harus minum obat sampai tuntas. Ya, pembagian obatnya ini dalam 2 tahap. Ada tahap awal, jadi obatnya diminum ini setiap hari Bapak Ibu selama 2 bulan atau 3 bulan. Nah, tahap akhirnya obatnya diminum 3 kali selama sehari, ya, atau setiap hari, ya, seminggu, ya, selama 4 sampai 5 bulan. Ini penting, harus dikontrol. Nanti dokter di puskesmas atau klinik akan mengontrol kesehatan Bapak Ibu selama minum obat sampai 6 bulan ke depan, ya. Nah, Bapak Ibu, mengapa pengobatan itu harus diselesaikan? Nah loh, dok, kan biasanya 2 bulan udah hilang batuknya, sesaknya udah nggak ada, demamnya nggak ada, kan bisa berhenti. Oh jangan, ya, karena sebenarnya kumannya ini bandel Bapak Ibu, ya, luar biasa kekuatannya, sehingga dia harus terus diberi racunnya, ya, dari obat itu selama 6 bulan sehingga tidak bersisa. Kalau 2 bulan Ibu udah hentikan, maka nanti dia tumbuh lagi, beranak pinak lagi, bereplikasi namanya kalau dari medisnya, dan dia akan menciptakan keturunan yang lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah antisipasi bakteri baru yang sudah mengantisipasi antibiotik yang kemarin kita berikan. Nah, nanti ujungnya kita kasih lagi antibiotik itu, dia sudah kebal. Dan yang rugi kita sendiri, pengobatannya lama dan organ paru kita semakin rusak disebabkan oleh bakteri ini, ya. Jadi bisa kambuh lagi, udah 2 bulan enak tanpa batuk dan tanpa sesak begitu, berhenti Bapak. Nanti beberapa bulan kambuh lagi dan gejalanya lebih berat, ya. Bahkan resiko kematiannya jadi lebih tinggi pada kelompok resiko yang gagal minum obat ini, ya. Serta dia dapat menularkan kepada orang lain dengan bakteri yang baru tadi, bakteri yang lebih kuat, ya, multidrug, ya. Jadi multidrug resistant atau MDR. Ini bakterinya bukan bakteri awal dia kena, justru bakteri yang lebih berbahaya yang kebal terhadap antibiotik. Jadi orang sekitarnya yang kena nanti, ya, bakalan susah diobati karena dia harus pakai terapi kombinasi yang lebih banyak dan lebih lama. Karena bakterinya bakteri baru yang lebih kuat dari yang diciptakan si orang yang nggak sembuh atau tidak selesai, tidak tuntas pengobatannya. Maka itu penting, gerakan pemerintah TOS, temukan, obati, sampai sembuh, TOSS, ya. Presiden Jokowi juga mencanangkan itu, memproklamirkan itu supaya kita ingat TOS, ya. Temukan penderita TB, ajak dia berobat, ya, agar dia diberi pengobatan, dan
dampingi dia minum obat sampai dia sembuh 6 sampai 8 bulan. Begitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita mencegah TB ini? Yang pertama, kalau ada pasien atau keluarga atau anggota di sekitar lingkungan rumah kita yang TB menjadi pasien, maka pasien tersebut harus minum obat secara teratur sampai dia sembuh 6 bulan. Ya. Kemudian kalau ada penyakit penyertanya, Bapak Ibu, ya, dia harus diterapi juga, misalnya diabetes mellitus, DM-nya diterapi, hipertensinya diterapi, ya, HIV AIDS-nya diterapi, ya. Kemudian perilaku hidup bersih sehat, ya, PHBS. Jadi makan makanan yang bergizi, ya, tidak merokok, cuci tangan, pakai masker, ya, minum vitamin, ya, istirahat yang cukup dan sebagainya, olahraga. Ini perilaku hidup bersih sehat, ya. Nah, kemudian ya tadi menambah etika baru saat batuk, ya, atau bersin, ya, dia menutup mulutnya. Nah, lebih baik lagi dia bermasker selama pengobatan. Dia bermasker kalau keluar rumah, ya, bermasker, ya, tidak membuang dahak sembarangan, ya, dan sebagainya. Kemudian dia harus selalu meningkatkan daya tahan tubuhnya. Gizinya harus bagus, harus makan teratur. Makanannya pun harus yang bergizi supaya sistem imunnya kuat. Kemudian tambahlah minum berbagai rempah-rempah yang meningkatkan sistem imun atau vitamin langsung atau buah-buahan dan sayur-sayuran. Ya, kemudian vaksinasi BCG juga bisa ditempuh. Ya, ini pada kelompok bayi-bayi baru lahir. Kemudian pemberian obat pencegahan tuberkulosis pada anak balita yang sehat yang kontak dengan pasien TB. Nah, jadi kalau bapaknya TB, ada anak balita di rumahnya, anak balitanya semestinya dikasih juga obat anti tuberkulosis untuk pencegahan. Ada dosis kecil, ya. Nah, sehingga begitu ada partikel TB masuk gitu, logikanya langsung dibunuh, langsung dihapuskan oleh obat yang kita berikan untuk pencegahan itu. Dan jaga lingkungan agar tetap sehat, tidak kumuh tadi, ya, jendelanya, ventilasi udaranya diperbaiki, ya, supaya matahari masuk ke dalam, ya, dan udara juga bebas sirkulasinya begitu, ya. Bapak Ibu, di pemerintah dikenal dengan DOTS, ya, dan strategi DOTS itu merupakan program pemberantasan TB dari pemerintah. Ada 5 komponen DOTS itu, ya, yaitu pertama adanya komitmen politis memang. Jadi secara politis pemerintah telah menggawangi, ya, program TB ini sehingga mendapat kucuran dana yang reguler yang membuat masyarakat nih bisa mendapatkan fasilitas ini secara gratis. Bayangkan kalau ini berbayar, tentu masyarakat kita akan kerepotan untuk membeli obatnya, ya. Kemudian dia harus didiagnosa dengan mikroskop, ya, artinya tidak hanya keluhan batuk pileknya saja yang terus langsung bilang orang TB, tapi harus ada bukti uji laboratorium juga dari dahaknya, sputumnya, ya, begitu, ya. Kemudian adanya jaminan ketersediaan OAT, obat anti tuberkulosis yang bermutu, ya, ini penting, ya. Jadi puskesmas dalam hal ini akan menjadi ujung tombak pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan, untuk penyediaan OAT yang bermutu tadi, ya. Selanjutnya kita juga harus bekerja sama para keluarga, ya. Harus ada yang namanya pengawas minum obat. Jadi pengobatan itu harus diawasi. Jangan dibiari pasien TB itu sendiri. Nanti dia akan berhenti sendiri sebelum pengobatan selesai. Ini bahaya, makanya dia harus diawasi. Ada pengawas minum obat namanya, yang ditakutinya, yang dia segan begitu, ya, sehingga dia mau untuk menghabiskan obatnya. Dan monitoring evaluasi, dia kontrol ulang rajin ke puskesmas tempat, sehingga penyakitnya itu bisa dilihat perkembangannya, ya.
apakah cukup respon atau tidak, sehingga dokter bisa mempertimbangkan dosis atau kombinasi obat dari OAT itu, ya. Nah, Bapak Ibu, upaya selain strategi DOTS itu adalah vaksinasi BCG ya pada balita, pada kelompok bayi baru lahir bahkan ya. Kemudian perhatikan ventilasi rumah, kepadatan huniannya. Jadi kalau satu keluarga tuh sampai satu rumah itu sampai 3-4 rumah tangga, itu padat sekali di dalam rumah itu ya. Nah, kemudian faktor perilaku hidup bersih sehatnya itu juga perlu diterapkan. Sering cuci tangan, pakai masker ya, makan makanan yang bergizi ya, kemudian selalu menjaga kebersihan rumah ya, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, makan buah dan sayuran, itu semua perilaku hidup yang sehat. Bapak Ibu, lantas bagaimana kiat sehatnya pada penderita TB maupun kita keluarga yang ada di sekitarnya? Ya, yang pertama belajar ya. Belajar untuk memahami TB itu seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya, oh TB itu menular, oh TB itu bisa disembuhkan, tapi dengan cara pengobatan yang teratur gitu ya. Insya Allah kita bisa mendapatkan kesembuhan yang optimal ya. Kemudian dukungan keluarga, Bapak Ibu kalau punya keluarga yang TB, kita harus mendukungnya ya agar dia bisa sembuh, jangan dikucilkan. Karena itu akan membuat hatinya kecewa dan motivasinya menurun sehingga dia tidak mau minum obat. Ya, kebayang Bapak Ibu, kalau dia tidak mau minum obat selama dia menjalani penyakitnya, berapa partikel bakteri yang akan ditularkannya di lingkungannya. Maka tidak ada cara lain selain beri dukungan keluarga dan masyarakat, jangan kucilkan dia, tapi dia didukung untuk terus minum obat, menjaga kesehatan, perilaku hidup bersih sehatnya, olahraga, ya, minum vitamin, makan buah dan sayuran dan sebagainya, ya, sehingga pasien bersemangat, motivasinya tinggi untuk sembuh, daya sembuhnya tinggi, imunnya pun meningkat karena dia tidak stres, tidak merasa sedih, karena stres dan kesedihan ya, kegalauan itu menurunkan sistem imun ya, alhasil imunnya terus lemah dan bakteri TB itu terus meningkat, tidak bisa dikendalikan ya. Jadi perhatikan itu, semua itu sangat bermanfaat untuk kesembuhan pasien ya. Peran keluarga dalam meningkatkan perilaku perawatan diri pasien TB ini juga sangat penting ya. Tadi seperti saya bilang, apa saja peran keluarga yang kita butuhkan? Pertama, harus ada pengawas minum obat, minum atau menelannya. Sampai menelan, jangan cuma dikasih di tangan terus ditinggal, nanti dibuangnya obatnya ya. Itu sudah banyak terjadi. Jadi bahkan istilahnya pengawas menelan obat, jadi sampai menelan obatnya gitu Bu ya. Nah itu siapa? Misalnya anak ya, ibunya yang menjadi PMO-nya, misalnya si istri, suaminya yang jadi PMO atau sebaliknya dan sebagainya ya, sehingga obat itu bisa dipastikan masuk ke tubuhnya sesuai dengan program OAT-nya tadi, sehingga dia bisa sembuh total ya. Dan semangat, motivasi yang tinggi, beri dukungan seperti yang saya katakan tadi, jangan mengucilkannya, beri dia dukungan, semangat, motivasi yang tinggi, dampingi dia ya selama menjalani pengobatan. Insya Allah dengan semangat yang tinggi, imunnya meningkat, dan itu membantu ke pertahanan tubuhnya dari dalam ya. Bapak Ibu, jangan dikucilkan, tapi beri dia dukungan. Nah, pastikan pasien ini meminum obat secara teratur sampai selesai pengobatan 6-8 bulan Bapak Ibu ya. Jangan ditinggalkan dia masih 2 bulan dah Bapak Ibu, nggak peduli lagi, nanti dia jadi kambuh dan penyakitnya lebih berbahaya dan bisa jadi menular ke kita, keluarganya yang di dekatnya. Maka kita, keluarga terdekatnya, keluarga sosial di lingkungan sekitarnya harus peduli ya, agar dia nanti menjadi orang yang sembuh dari TB.
sehingga kita juga terhindar dari ancaman bahaya tertular. Kemudian ingatkan jadwal pemeriksaan ulang dahak. Jadi kontrol ulang, monitoring tadi ya. Harus kontrol ulang, ajak dia ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk melihat seberapa jauh perkembangan kuman TB-nya. Maaf. Iya. Peran keluarga dalam meningkatkan perilaku lanjutnya apa? Iya. Pastikan pasien juga makan makanan yang bergizi. Jadi tidak hanya obat, tapi makanannya juga harus baik selama pengobatan. Agar protein yang didapat ini bisa menjadi sumber regenerasi sel-sel imunnya. Kemudian, pastikan pasien memakai masker, tidak membuang dahak sembarangan, menyiapkan tempat khusus dahaknya. Jangan dibiarkan nanti dia buang dahak suka-suka hati. Jadi siapkan wadah khusus sehingga dia mau buang dahak di situ, dan selalu rajin dibuang ya, dengan dilarutkan kemudian dengan baik clean ya, agar tidak mencemari yang lain. Kemudian lihat gejala efek samping, rujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan ya. Apabila ada timbul efek samping obat ya, pusing, perut mual, muntah ya dan sebagainya, maka segera laporkan ke puskesmas setempat ya. Nah, jangan lupa selalu memberikan penyuluhan tentang TB kepada orang yang tinggal serumah. Jadi kalau Bapak Ibu yang peserta seminar ini sudah tahu ilmunya, kebetulan ada keluarga lain yang terkena TB, Bapak Ibu bisa memberi penyuluhan kepada mereka. Tidak harus dokter, ya. Dengan berdasarkan ilmu yang sudah Bapak Ibu terima dalam seminar-seminar kesehatan seperti ini, Bapak Ibu bisa menyampaikannya lanjut, ya, meneruskannya kepada orang lain, ya, dengan cara yang sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, sehingga mudah dipahami oleh orang tersebut tanpa ketersinggungan dari orang tersebut, ya. Ini penting agar orang yang berada di lingkungan TB itu juga paham tentang TB ini. Jangan dibilang, penyakit biasa, nggak apa-apa. Nanti menular semua ke tetangga, ke keluarganya. Maka kita harus hati-hati. Oke, Bapak Ibu semua, TOS kita, ya, TOS TB, temukan TB, obati TB sampai sembuh, ya. Karena kesehatan anggota keluarga kita juga untuk kebaikan kita, ya, bukan untuk dia sendiri. Karena kalau penderita TB itu tidak sembuh, penyakitnya itu bisa menularkan pada orang di sekitarnya, ya, termasuk kita apabila ada di sekitar orang-orang yang penderita TB. Dan untuk itu kita perlu untuk peduli terhadap kesembuhan pasien TB ini, agar pasien itu bisa segera sembuh karena dia mendapat dukungan masyarakat, dukungan sosial, dan dia juga merasa mendapatkan semangat baru sehingga sistem imunnya pun meningkat, ya. Tapi kalau dia tidak diterima, dikucilkan dan sebagainya, justru keadaannya bisa semakin buruk, ya. Semoga seminar ini dapat bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan di dalamnya. Sekali lagi, semangat untuk kita semua. Salam sehat bagi kita. Semoga keluarga kita semua sehat, terhindar dari TB dan penyakit berbahaya lainnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.